Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kita ya. Yang pertama saya ucapkan selamat bergabung kepada kakak sekalian yang saat ini mengikuti kursus atau pelatihan komunikasi efektif dalam pelayanan rumah sakit. Tentu saya memperkenalkan diri, nama saya Denny Purnama, saya sebagai salah satu fasilitator dari kursus ini yang diselenggarakan oleh Medclean Academy. Ya. Ya, di sesi pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi efektif itu dalam pelayanan rumah sakit. Ya. Nah, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, para peserta mampu memahami tentang komunikasi efektif dalam penyelenggaraan rumah sakit. Ya. Dan yang akan dibahas adalah bagaimana pentingnya komunikasi efektif dalam pelayanan rumah sakit, kemudian bagaimana karakteristik pelayanan rumah sakit, kemudian juga konsep komunikasi efektif, teknik komunikasi efektif, dan perilaku umum yang perlu dimiliki oleh seluruh karyawan rumah sakit. Karena sekalian bahwa mengapa komunikasi itu penting dalam pelayanan rumah sakit, kita ketahui bahwa rumah sakit itu merupakan industri jasa pelayanan yang sangat kompleks ya. Di rumah sakit semua kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan suatu bisnis ada ya. Mulai dari purchasing, kemudian manajemen SDM, manajemen keuangan, sampai juga manajemen pelayanan customer ya. Dan juga rumah sakit itu memiliki tingkat risiko yang tinggi ya. Rumah sakit sering dikatakan bahwa industri layanan yang padat modal, kemudian juga padat aktivitas, kemudian juga padat sumber daya ya, sehingga ini dikatakan bahwa rumah sakit ini sangat kompleks gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita berhadapan dengan customer adalah orang yang sakit. Tentu menghadapi orang yang sakit berbeda dengan ketika kita menghadapi orang yang sehat. Kalau industri penerbangan, kemudian industri perbankan, kita melayaninya orang sehat. Sedangkan mereka melayani orang sehat, sedangkan kita rumah sakit melayani adalah orang sakit. Sehingga perlu kita memahami bagaimana karakteristik orang sakit. Ya. Kemudian berikutnya adalah penyebab utama insiden keselamatan pasien di rumah sakit berhubungan dengan faktor kesalahan manusia. Ya. Di antaranya yang terbanyak adalah akibat oleh komunikasi yang tidak efektif. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit memperhatikan bagaimana sistem komunikasi atau metode teknik komunikasi yang akan diterapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang aman. Kalau kita melihat filosofi pelayanan rumah sakit, kalau dari kata-katanya gitu ya, rumah sakit itu berasal, kalau bahasa Inggris ini namanya hospital ya. Hospital sendiri memiliki arti adalah sebuah tempat untuk merawat orang sakit atau orang yang sakaratul maut gitu ya. Itu namanya hospital, dulu berasalnya seperti itu, dan berasal dulu namanya dari kata hospice atau rumah istirahat. Nah, sementara ada padanan kata yang lain yaitu namanya hospitality. Ternyata yang artinya adalah keramahan terhadap tamu, pengunjung atau pendatang. Nah, kalau dicek asal kata hospitality ini memiliki kesamaan asal katanya yaitu hospitalis, sama dengan kata hospital pada rumah sakit ya. Yang artinya apa hospitalis ini? Yaitu menyenangkan dan ramah bagi tamu. Nah, kata dasar dari hospitalis adalah hospes atau host, yaitu kita sebagai host itu penerima tamu atau tuan rumah ya. Nah, sehingga dengan padanan kata yang sama antara hospital dan hospitality, diharapkan rumah sakit pun didesain menjadi tempat
yang menyenangkan dan ramah bagi tamu. Artinya ada keramah tamahan terhadap pengunjung atau pendatang, ya. Sehingga inilah yang namanya komunikasi itu bagian dari keramah tamahan terhadap tamu, pengunjung, dan pendatang yang datang ke rumah sakit. Jadi ada kesamaan. Sehingga rumah sakit diharapkan juga memiliki sikap yang ramah tamah, dan itu adalah bagian dari komunikasi. Kalau lihat perjalanan pasien di rumah sakit, yang pertama pasien diterima oleh petugas parkir, kemudian ada petugas security barangkali yang membantu menurunkan pasien dari mobil menuju ke berangkar. Ada juga petugas admisi, kemudian bertemu dengan para profesional pemberi asuhan di UGD. Kemudian jika membutuhkan rawat inap maka akan dilakukan perawatan secara interprofesional oleh PPA rawat inap. Selesai perawatan maka akan ketemu dengan kasir atau petugas administrasi, kemudian ada petugas transporter yang barangkali selama perawatan juga mendapatkan pelayanan tersebut, dan ketika akan pulang tentu oleh petugas transporter, kemudian kembali ke petugas parkir. Nah, semua tenaga rumah sakit ini seperti bagian anggota tubuh. Jika salah satu merasakan kesakitan, maka akan berpengaruh terhadap anggota tubuh lain. Artinya apa? Artinya dari seluruh rangkaian siklus pasien selama di rumah sakit ini saling ketergantungan. Tidak bisa kita melihat bahwa pelayanan perawatannya sudah baik, pelayanan dokternya sudah baik, tapi ketika pasiennya akan pulang, petugas parkirnya memberikan kesan yang tidak baik, maka keluhan pasien akan secara jelas menyampaikan bahwa rumah sakit ini tidak memiliki pelayanan yang baik. Padahal sebelumnya pasien sudah dilayani dengan baik, tapi ketika di akhir petugasnya memberikan kesan yang tidak baik, maka rusaklah keseluruhan pelayanan yang telah diberikan. Nah, ini adalah yang dinamakan bahwa pelayanan rumah sakit ini kompleks, dinamis, dan berisiko, ya. Kalau kita bandingkan, apa sih perbedaan antara industri pesawat terbang atau penerbangan dengan industri rumah sakit? Persamaannya, mereka sama-sama industri pelayanan yang sama-sama concern terhadap keselamatan dari penggunanya, ya, penumpangnya kalau di pesawat terbang, sedangkan kalau di rumah sakit adalah pasiennya, ya. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya salah satunya tadi bahwa rumah sakit ini melayani pasien atau orang dengan kondisi sakit, termasuk juga keluarganya yang sedang dalam kondisi mungkin secara mental dia secara psikologis terganggu karena ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, sedangkan pada industri penerbangan, sebagian besar industri penerbangan itu membawa orang yang sedang dalam keadaan sehat. Itu adalah perbedaannya. Tapi kalau kita lihat, apakah di rumah sakit itu lebih aman dibandingkan dengan institusi penerbangan? Nah, ini tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kalau dilihat menurut data WHO, rumah sakit itu tidak lebih aman dibandingkan dengan industri penerbangan, ya. Angka peluang untuk kejadian tidak diharapkan atau penumpang meninggal di pesawat terbang itu 1 berbanding 10 juta. Artinya setiap 10 juta kali terbang kemungkinan terjadinya meninggal akibat kejadian tidak diharapkan pada industri penerbangan adalah 1 kali. Sedangkan kita lihat di industri rumah sakit, peluang untuk meninggal akibat medical error itu 1 berbanding 300. Artinya setiap 300 kali tindakan berpeluang menyebabkan 1 orang untuk mengalami insiden keselamatan pasien, diantaranya sampai meninggal. Ya, jadi saking kompleksnya pelayanan di kedua industri ini, maka keselamatan pasien ini menjadi salah satu prioritas ya bagi rumah sakit. Kemudian kita lihat bahwa kedua industri ini sama-sama dinamis, ya. Ketika
industri penerbangan juga mengalami menerbangkan pesawatnya dalam kondisi yang tidak menentu. Barangkali kita lihat di cuaca yang tidak menentu. Kemudian pada industri rumah sakit pun seperti itu. Sekarang kita lihat eranya regulasi itu sangat berubah dengan cepat. Kemudian teknologi kesehatan berkembang dengan cepat. Jadi sangat dinamis. Dan yang terakhir adalah berisiko ya. Kedua industri ini sama-sama berisiko. Oleh karena itu keselamatan menjadi prioritas yang nomor satu. Dan kalau kita lihat dua-duanya penyebab kejadian tidak diharapkan itu adalah disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif. Ingat di di industri penerbangan tragedi penerbangan yang menewaskan 586 orang antara Pan Am dan KLM sekitar 40 tahun yang lalu itu merubah titik balik bagaimana keselamatan industri penerbangan menjadi nomor satu gitu ya. Begitupun di industri perawatan kesehatan seperti rumah sakit. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama bagi rumah sakit. Bahkan saat ini tidak hanya keselamatan pasien, tapi keselamatan orang-orang ya, people. Jadi tidak hanya pasien, tapi keselamatan petugas, keselamatan masyarakat sekitar rumah sakit, keselamatan semua sumber daya yang ada di rumah sakit perlu diperhatikan. Kalau kita lihat juga ini survei yang saya lakukan tahun 2019 terhadap karyawan rumah sakit, 1021 karyawan, ternyata kesulitan konsentrasi dalam bekerja. Hampir kadang-kadang, sebagian besar kadang-kadang mengalami kesulitan dalam bekerja, konsentrasi dalam bekerja. Ini juga menjadi permasalahan. Perlu diperhatikan bagaimana keselamatan pasien bisa dijamin ketika orangnya sulit konsentrasi, ketika orangnya SDM-nya sulit mengambil keputusan, ketika SDM-nya bahkan 25% sering mengatakan merasa lelah, tidak merasa berprestasi, dan stres dalam bekerja. Bahkan hampir setengahnya mereka tidak harmonis dengan rekan kerja. Lebih dari setengahnya tidak harmonis dengan rekan kerja. Tentu ini menjadi perhatian bagi setiap rumah sakit bahwa rumah sakit itu memang berpeluang untuk terjadi kejadian atau insiden keselamatan pasien ya yang disebabkan oleh kondisi human factor seperti ini. Berikutnya apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi itu definisinya adalah sebenarnya berbagi. Berbagi apa? Berbagi informasi, berbagi kabar, berbagi ide, gagasan, berbagi gagasan aja itu sudah merupakan sebuah komunikasi. Dan berbagi perasaan dengan orang lain. Yang sering kita lewatkan adalah berbagi perasaannya. Artinya apa? Ketika kita berkomunikasi kita tidak melihat atau tidak mendengarkan perasaannya. Padahal hal itu seringkali terlihat ya, secara fisik terlihat, secara terdengar juga terlihat itu, bahwa terdengar bahwa dari intonasinya, secara fisik dan secara visualnya juga terlihat perasaannya. Mungkin antara yang disampaikan dan perasaannya berbeda ya. Padahal komunikasi itu tidak hanya informasi yang sifatnya terlihat, tetapi juga bagaimana menginformasikan perasaannya dengan orang lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Berikutnya bagaimana komunikasi itu dikatakan efektif? Yang pertama adalah harus tepat waktu ya. Apalagi kita melaporkan kondisi kritis, tentu kita harus tepat waktu ya. Kalau standarnya untuk melaporkan hasil nilai kritis itu adalah 30 menit dari sejak diverifikasi oleh PPA yang berwenang. Nah, oleh karena itu 30 menit itu harus segera dilaporkan gitu, karena itu harus tepat waktu. Yang kedua adalah harus akurat. Nah, akurat, datanya kita siapkan betul-betul ya. Kalau perlu tapi seharusnya misalkan data terkait dengan obat-obatan kita harus sejelas-jelasnya. Mulai dari apa? Mulai dari berapa sih miligram yang digunakan? Apa rute yang digunakan? Yang 5B itu kita tulis bagaimana, kapan terakhir kali digunakan? Bagaimana cara
penggunaannya. Dia harus jelas, harus akurat ketika menyampaikan itu. Berapa miligramnya, sediaannya dalam bentuk apa, harus jelas, harus akurat. Kemudian harus lengkap. Nah, datanya perlu lengkap, ya. Oleh karena itu ketika kita melaporkan kondisi kritis, kita harus siapkan dulu tuh betul-betul datanya. Ya. Kemudian harus jelas, penyampaiannya harus jelas. Apalagi ketika kita menyampaikan melalui telepon, kita tidak bisa melihat visualnya, tapi yang kita dapatkan informasinya melalui suaranya saja. Nah, dengan suara itu juga harus jelas. Ya. Kemudian dipahami oleh penerima pesan. Dikatakan efektif jika informasinya memang dipahami sesuai dengan tujuan dari si komunikatornya. Yang terakhir, AHRQ menambahkan adalah ringkas. Nah, dikatakan efektif jika komunikasi itu ringkas. Ya. Nah, ringkas ini ada beberapa metode yang digunakan. Contohnya, S-bar itu adalah sebuah metode untuk meringkas informasi yang akan disampaikan dari PPA, misalkan dari perawat ke DPJP-nya ketika akan melaporkan kondisi pasien. Ya, jadi ringkas ini adalah hal yang penting menurut AHRQ yang dapat meningkatkan komunikasi yang efektif dalam pelayanan rumah sakit. Berikutnya, ketika berkomunikasi itu Albert Mehraban menyampaikan bahwa ada 3 V yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pesan dari komunikasi yang disampaikan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah verbal. Nah, verbal. Yang kedua, P kedua adalah vokal. P ketiga adalah visual. Mana yang paling besar pengaruhnya? Yang paling besar pengaruhnya adalah visualnya. Visual menurut Albert Mehraban pengaruhnya adalah 55%. Vokal pengaruhnya 38%. Sedangkan kata-kata yang terucap atau verbal itu pengaruhnya adalah 7%. Ya. Nah, visual kita bahas. Ini visual ini paling besar pengaruhnya. Umumnya memang tidak disadari kalau kita menyampaikan bahasa visual dan itu adalah bahasa komunikasi kita. Yang keluar mendahului bahasa verbal dapat menambah atau mengurangi kekuatan komunikasi. Nah, ketika kita melihat seseorang ingin menyampaikan pesan tertentu, misalkan orang akan komplain, dari kejauhan kita sudah melihat dari gaya jalannya, dari posturnya, dari visualnya, kita sudah lihat, oh ini orangnya akan komplain nih kepada kita ya. Jadi yang terlihat memang visual ya. Dari mimik mukanya dan lain-lainnya kita lihat bahwa sudah menangkap bahwa ini akan komplain gitu ya. Karena visual ini mendahului bahasa verbal. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi walaupun menggunakan masker, menggunakan face shield, tapi kita waktu COVID kemarin kelihatan mana yang tersenyum, mana yang tidak. Jadi sudah kelihatan visual. Nah, ini juga ketika kita dirawat misalkan oleh dokter, kita divisit oleh dokter dengan yang menggunakan baju merah seperti ini, datang ke bangsal kita, kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan terapi, obat dan lain-lain. Tentu kita akan bertanya-tanya, ini benar nggak dokter nih? Ketika visualnya seperti ini gitu. Berbeda dengan ketika dengan orang yang sama dengan menggunakan jas Snelly dokter, kemudian ada bawa stetoskop, tentu akan diterimanya berbeda ya. Ini adalah visual, bahwa visual itu memberikan kesan pertama kali ya. Oleh karena itu cara berpakaian juga itu bagian dari komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi visual kita. Oleh karena itu mari kita tata bagaimana cara berpakaian pun kita perlu tata dengan baik. Jangan sampai orang datang ke rumah sakit dari pakaian yang digunakan oleh para profesional pemberi asuhannya atau karyawan rumah sakit itu sudah memberikan kesan yang tidak baik ya. Karena itu adalah bagian dari komunikasi. Kemudian bagaimana melatih kekuatan visual? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan senyum. Yang kedua kontak mata. Yang ketiga gerakan tangan, gerakan kaki. Ini yang paling sering ditangkap oleh mitra komunikasi kita. Kita bahas satu-satu. Yang pertama senyum. Nah,
Senyum ini dapat meningkatkan keceriaan, bahkan meninggalkan kehangatan kita ya. Kalau kita berbicara sambil tersenyum, itu namanya smiling voice, tentu akan berbeda diterimanya ketika kita tidak berbicara dengan tersenyum. Bahkan dalam menerima telepon pun, misalkan kita melaporkan kondisi pasien atau menerima telepon terkait dengan informasi apapun di rumah sakit, dahului dengan senyum. Karena apa? Karena ada namanya smiling voice. Smiling voice itu akan berpengaruh ketika saya berbicara dengan tersenyum gitu, akan berbeda dengan ketika saya berbicara dengan tidak tersenyum gitu ya. Nah, yang kedua adalah senyum itu perlu ditempatkan sesuai situasi. Contohnya apa? Contohnya ketika kita ditempatkan di UGD misalkan. Di UGD ada pasien nih datang berdarah-darah dengan kondisi kegawat darurat, karena di pelatihan komunikasi efektif kita harus senyum, maka senyum dulu. Nah, itu tidak sesuai ya. Jadi tempatkan sesuai situasinya. Ya, kita tangani terlebih dahulu ya, karena apa? Karena pasien memang membutuhkan penanganan segera ya. Nah, bagaimana cara melatih senyum yang baik itu? Kalau katanya senyum yang baik itu adalah terlihat 4 gigi atas, 4 gigi bawah, seperti yang gambar seperti ini, pramugari ya. Nah, bagaimana caranya supaya seragam? Nah, suruh menggigit sumpit seperti itu ya, sehingga apa? Sehari 30 menit. Nah, si pramugari ini supaya apa? Supaya seragam senyumnya gitu, kelihatan giginya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagian dari bagaimana kita meningkatkan komunikasi kita melalui senyum. Kemudian berikutnya adalah kontak mata. Nah, kontak mata ini menjadi bagian yang penting juga. Kita merasa diperhatikan ketika mitra komunikasi kita memberikan kontak mata. Ya, tidak sambil main HP, tidak sambil memperhatikan menoleh kemana-mana, tapi benar-benar fokus memperhatikan. Nah, bagaimana caranya kontak mata? Kita tidak bisa melihat secara terus-menerus matanya. Jadi bukan berarti kontak mata itu kita lihat langsung matanya gitu, tidak. Ya, tapi kita di sini ada area segitiga yang area ini dapat dipandang, dan ketika melihat area ini orang itu akan merasa diperhatikan, ya, walaupun tidak melihat kontak matanya langsung. Nah, katanya kalau melihat mata langsung kita lebih dari 6 detik kita akan gak kuat gitu ya. Nah, mana yang kita lihat? Yang kita lihat adalah kalau sosial ya, untuk kontak mata sosial kita bisa melihat yang ini, yang ke bawah, yang antara mata dan bibir. Nah, di rumah sakit tentu yang kontak matanya itu adalah kontak mata sosial, sehingga bisa melihatnya antara segitiga bibir mata. Nah, kalau ini kontak mata untuk bisnis, untuk mempengaruhi orang, lihatnya ke atas nih, ke bagian dahinya. Ya. Kemudian gerakan tangan. Nah, di dalam pelayanan, gerakan tangan itu gerakan tangan yang terbuka ya, terbuka mulai dari ketika menunjukkan arah kita tunjukkan secara terbuka ya, seperti ini. Seperti ini terbuka. Kalau menyerahkan dokumen kita lakukan dengan 2 tangan. Nah, dokumen apapun, misalkan ada persyaratan untuk menyerahkan kartu identitas, KTP atau apapun, kita terima dengan 2 tangan, serahkan kembali dengan 2 tangan. Nah, itu adalah cara menerima dokumen ya. Termasuk juga dokumen yang besar gitu ya. Kemudian untuk menunjukkan formulir bagaimana? Misalkan pasiennya harus diminta untuk menandatangani general concern, kita bisa dengan menggunakan 2 jari seperti ini, ditunjukkan ke tempat yang harus ditandatangani. Silakan Ibu, misalkan ditandatangani di sebelah sini sebagai bukti saya sudah menjelaskan. Nah, jadi dengan 2 jari yang digunakan itu antara jari tunjuk dan jari tengah. Ini adalah untuk menunjukkan formulir atau yang harus diisi oleh si pasien dan keluarganya ya. Kemudian gerakan kaki. Nah, gerakan kaki ini untuk laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Nah, kaki dibuka selebar bahu seperti ini untuk laki-laki ya. Dan posisi tangan ini mengguk atau menggenggam ya. Nah, seperti mangkuk atau menggenggam seperti ini. Jadi tidak posisi tangannya bebas seperti ini. Nah, ini tidak diperkenankan ya. Kemudian juga untuk perempuan, nah posisi tangannya seperti ini, kakinya kalau perempuan bertumpu di depan ya. Nah, ini seperti yang sering kita lihat di foto-foto yang saat ini ya.
Nah, kemudian cara duduk juga sama. Cara duduk itu kita dekati dari kursi dari samping, jadi tidak digeser dengan kasar kursinya, tapi kita dari samping masuknya ya. Nah, ini turun tubuh perlahan-lahan, kepala dan punggung tetap tegak. Nah, apabila bersandar, mundurkan pinggang sampai ke sandaran kursi ya. Begitupun pada laki-laki sama, lihat bagaimana cara mengatur kakinya ya, walaupun mungkin tidak terlihat ya di bawah meja ya. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan terbuka, nah bisa menggunakan seperti ini ya posisinya. Kemudian berikutnya adalah vokal. Nah, vokal ini membuat pembicaraan kita jadi lebih menarik. Nah, vokal ini intinya adalah intonasi ya. Berbicara tanpa intonasi akan mengesankan bahwa pembicara sendiri tidak menarik. Nah, untuk berbicara gitu. Dan intonasi dapat merubah makna dan pesan yang diterima ya. Misalkan kalau kita menyampaikan informasi, kata-katanya sama, misalkan kebakaran, kebakaran. Nah, intonasinya biasa saja, misalkan kebakaran, kebakaran. Nah, kata-katanya sama ya, kebakaran, kebakaran, intonasinya kebakaran, kebakaran. Kalau kita sampaikan dengan secara berteriak lantang gitu, misalnya kebakaran, kebakaran, tentu akan membuat respon orang berbeda gitu, menangkapnya berbeda sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi intonasi ini memiliki peranan penting kedua setelah tadi visual. Ya, berikutnya adalah vokal. Vokal berupa kata-kata dapat tertulis ataupun terucap. Tertulis kalau di rekam medik itu juga bagian vokal ya, tertulis gitu ya. Kemudian kadang tidak mengandung makna dan berubah arti jika tidak diperkuat visual. Kalau secara langsung seperti itu. Kalau tidak langsung, itu yang tertulis itu, verbal itu adalah sangat kuat sekali ya. Nah, menurut Albert Mahrabein, verbal ini memiliki pengaruh yang paling kecil ketika kita berkomunikasi secara langsung ya. Beda dengan tidak langsung. Misalkan tadi di rekam medis itu yang terlihat itu ya visualnya, itu adalah verbal gitu. Verbalnya yang tulis di rekam medik gitu ya. Jadi kekuatannya luar biasa besar ya. Jadi penting kita memperhatikan ketiga aspek 3P tadi, di mana visual memiliki peranan penting yang utama, kemudian juga vokal, dan terakhir adalah verbal ya. Kemudian kita perlu memperhatikan model pasien menerima informasi. Nah, kalau ini akan menjadi bagian penting bagi kita bagaimana memahami pasien rumah sakit, dan bagaimana dari model ini akan keluar model ketika kita menyampaikan informasi ya. Pasien datang ke rumah sakit tentu telah membawa informasi dari berbagai sumber ya. Mulai dari bisa pasien datang ke dokter sebelumnya, ke tempat praktek dokter, atau ke FKTP terlebih dahulu. Di sana pasien mendapatkan informasi tentang sakitnya. Atau pasien bisa bertanya ke teman sebayanya, saya sakit ini, misalkan mengalami keluhan ini, apa sih sebenarnya? Tanya ke teman sebayanya, menyampaikan pengalamannya. Pasien juga mendapat informasi dari teman sebaya. Kemudian pasien juga mendapat informasi dari familinya. Pasien mendapat informasi dari kerabatnya. Itu juga informasi yang akan dipertimbangkan oleh pasien. Kemudian juga sekarang lebih mudah ketika kita mengetik gejala misalkan di internet, via internet akan keluar tuh diagnosanya apa yang harus dilakukan, sangat bebas sekali. Sehingga kita perlu memahami pasien itu datang ke rumah sakit dengan berbagai sumber informasi yang telah diterima. Jadi bukan zero informasi. Ya. Ini yang penting kita pahami, sehingga dengan model konsep multidirectional communication model ini kita akan memberikan tugas bagi rumah sakit, yaitu tugasnya adalah melakukan verifikasi atas informasi yang dimiliki oleh pasien. Rumah sakit tidak boleh menganggap pasien itu bodoh ya, belum memiliki informasi sama sekali gitu. Tapi pasien itu datang ke rumah sakit, kita sudah pahami bahwa mereka membawa informasi yang sangat banyak. Nah, tugas rumah sakit adalah memverifikasi informasi tersebut. Contohnya ini nih.
Bagaimana rumah sakit ini tidak boleh menganggap pasien itu bodoh? Ini ada pada salah satu rumah sakit kita di Google Review ya. Nah, ini ada Google Review disampaikan bahwa ibarat orang awam itu pasien yang harus diberitahu edukasi bukan orang bodoh. Nih, kata-katanya bahwa pasien itu bukan orang bodoh. Bukan semau Anda untuk menyampaikan dengan untuk marah yang memberikan informasi yang tidak jelas katanya gitu ya. Jadi di sini sudah dimention bahwa pasien itu bukan orang bodoh ya. Oke. Nah, apa sih penyebab komunikasi tidak efektif? Yaitu komunikasi tidak efektif disebabkan karena yang pertama informasinya terdelesi. Artinya informasi yang disampaikan itu beberapa bagiannya hilang. Ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya bisa ketika kita menyampaikan informasi sinyalnya tidak baik, misalkan melalui telepon, ada gangguan, lingkungannya yang berisik atau sinyalnya hilang timbul, ini bisa ada informasi yang terdelesi. Sehingga kemungkinan informasi itu tidak tersampaikan dengan lengkap. Kemudian mengeneralisasi, ini juga menjadi penyebab informasi itu tidak efektif ya. Contohnya ketika kita melaporkan kondisi pasien, misalkan kita sedang menyampaikan S-nya, kemudian B-nya, A-nya, R-nya. Nah, sementara si yang mendapat laporan misalkan saya udah tahu kok ini kedepannya gimana gitu, saya langsung berikan advice saja. Nah, itu ada yang mengeneralisasi, padahal tidak seperti itu barangkali. Tiap pasien tentu berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah distorsi, ada kekaburan makna dari informasi yang diterima. Contohnya apa? Contohnya karena perbedaan persepsi ya. Makanya di rumah sakit salah satunya adalah bahwa contoh yang paling sederhana misalkan kata singkatan. Singkatan DM itu saya sebagai surveyor sering menemukan bahwa DM itu ada dinas malam katanya. Ada juga satu itu DM itu adalah diabetes mellitus. Nah, ini menjadi hal yang menyebabkan distorsi juga gitu ya. Jadi perlu ada kesamaan persepsi. Nah, distorsi disebabkan karena kaburnya makna dari informasi yang diterima ya. Nah, sebenarnya di dalam model human of the world ini disampaikan bahwa bagaimana akhirnya kita itu berperilaku yang akan tampak pada orang lain ya. Inputnya dari panca indera kita, visual kita, auditori, indera pendengar, kinestetik, indera raba, olfaktori, penciuman, gustatori, perasa ya. Kemudian diproses, kemudian ada filternya, ada intention itu niat. Kemudian experience, pengalaman, belief, kemudian keyakinan. Metaprogram itu adalah metaprogram yang default. Maka selanjutnya akan keluarlah menjadi map. Map itu adalah representatif dari perilaku kita. Nah, akan keluar map dan keluar dalam bentuk behavior, action, dan respon. Ya. Jadi yang kelihatan saat ini oleh Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita, PPA, pasien, dan lain itu adalah mapnya, petanya. Sedangkan peta itu tidak menggambarkan wilayah sebenarnya. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita memahami wilayah sebenarnya itu secara mendalam. Ya, kalau kita lihat misalkan, orang ini kelihatannya baik, orang ini kelihatannya sabar. Itu baru kelihatannya, itu mapnya. The map is not the territory. Peta itu bukan wilayah sebenarnya. Jadi hanya satu persekiannya gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi perilaku yang tampak sekarang itu adalah mapnya, petanya, bukan wilayah sebenarnya. Oleh karena itu penting bagi kita juga memahami bahwa ternyata yang berinteraksi dengan kita itu adalah petanya. Nah, kita untuk memahami itu perlu teknik-teknik ya untuk mendalaminya. Nah, kita lihat filternya adalah intention, experience, belief. Nah, belief itu adalah sesuatu yang dianggap benar, ada namanya juga nilai-nilai itu sesuatu yang dianggap penting ya, berbeda tentunya. Nah, contoh ini belief. Ini adalah pengalaman mempengaruhi keputusan kita. Kalau kita lihat ini, apa sih yang dipikirkan?
Sebagian orang menjawab, oh ini gambar gambar apa? Kakak tua, burung kakak tua. Tapi mungkin sebagian orang lagi karena yang sudah melihat gambar ini sebelumnya akan menjawab, oh ini adalah gambarnya orang yang dilakukan body painting yang sedang berpose seperti burung. Gitu. Nah, kita menjawab ini dari apa? Dari pengalaman kita sebelumnya. Jadi bagaimana pengalaman itu mempengaruhi seseorang untuk memutuskan sesuatu. Nah ini. Nah, kemudian bagaimana caranya meningkatkan komunikasi efektif? Yang pertama adalah membangun keakraban atau building rapport. Kemudian yang kedua adalah kita penting melatih kita supaya hadir 100% atau present. Kemudian berikutnya adalah kemampuan kita untuk mendengarkan kita tingkatkan. Kemudian berikutnya adalah kemampuan kita untuk membuat pertanyaan yang powerful kita perlu tingkatkan. Keempat ini akan meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi yang efektif. Nah, lihat satu-satu. Yang pertama, bagaimana cara kita berkomunikasi efektif? Yang pertama adalah membangun rapport. Rapport itu dalam komunikasi dapat dibangun dengan cara mencocokkan bahasa verbal dan bahasa non-verbal dari lawan bicara kita. Ya, contohnya ini gambarnya kalau Obama dan siapa nih, John McCain ya, ketika menggunakan jasnya seperti ini, semuanya jasnya seperti ini. Ketika jasnya di pundak, semuanya Obama juga di pundak. Ketika Obama berkunjung ke Indonesia, Jokowi lengannya sering lengan bajunya digulung, ini juga digulung untuk membangun keakraban. Begitupun ketika misalkan membangun keakraban ini sering digunakan oleh para politikus. Contohnya ketika non-muslim datang ke pesantren, dia akan menyamakan secara fisik, ya secara non-verbal nih. Dia menggunakan peci, dia menggunakan sorban, menggunakan sarung. Jadi menyamakan. Agar apa? Agar diterima. Agar akrab. Nah, kalau sudah akrab kan tujuannya akan tercapai. Sama seperti kita juga kalau misalkan ikut konferensi atau kegiatan-kegiatan kegiatan rapat-rapat di luar, ketika kita ketemu dan kita sama-sama satu profesi, akan lebih enak berkomunikasinya. Oh sama-sama kita dari satu daerah yang sama, akan lebih enak berkomunikasinya. Ya. Nah ini membangun kesamaan, mengakrabkan ini adalah dengan cara membangun kesamaan. Kesamaan itu dengan kesamaan bahasa verbal dan non verbal. Bagaimana bahasa verbal? Bahasa verbal itu kita lebih dengan predikat katanya, ya. Kalau kita mengenal bahwa gaya pembelajaran kita ada 3, visual, auditory, kinestetik. Kalau visual itu orangnya biasanya lebih banyak lebih cepat kalau berbicara itu. Kalau menggunakan pakaian itu dia lebih matching dari atas sampai bawah, matching gitu. Itu orang visual, dia mengambil keputusan dengan cara visualnya. Contohnya misalkan membeli baju misalkan ke mall, kalau menurut dia bagus, ya kita akan diambil gitu. Oh iya ya, ini bagus nih, misalkan secara visual dia nih, dia akan putuskan, saya akan beli. Nah, kalau yang kedua adalah orang auditori. Orang auditori itu dia kalau bicara lebih sedikit pelan dibandingkan orang visual. Kemudian dia mengambil keputusan itu dengan menurut pendapat orang lain. Jadi orang auditori kalau ke mall itu tidak bisa dia sendirian, dia akan ajak temannya, gimana nih, ini bagus nggak buat saya misalkan, oh bagus, nah dia akan beli karena dia mengambil keputusan menurut pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga adalah orang kinestetik. Kinestetik itu kalau berbicara lebih pelan lagi dibandingkan orang yang auditori ya, dia berbicara dengan rasa. Nah, kalau orang ini ke mall gimana? Dipegang dulu nih. Oh, ini lembut nih, bagus. Saya akan beli. Nah, jadi secara predikat katanya apa? Orang visual itu lebih banyak menggunakan predikat kata visual. Misalkan apa? Misalkan saya melihat. Nah, itu. Kalau orang ini auditori saya mendengar. Nah, kalau orang kinestetik ya saya merasa. Gitu. Jadi kalau kita ketemu orang
kinestetik berbicara dengan kita tadi misal, oh ini kayaknya orang kinestetik nih, dia bicaranya pelan-pelan, kalau berbicara sambil megang tubuh gitu ya, megang tubuhnya gitu. Nah itu adalah orang kinestetik, maka kita bicara samakan predikatnya. Saya rasa ibu ini mampu loh untuk merubah perilakunya menjadi lebih patuh lagi. Nah saya rasa gitu, dan predikat katanya adalah rasa gitu ya. Atau saya melihat ibu ini mampu, saya melihat ibu misalkan sangat bersemangat sekali dan ini adalah modal yang baik untuk sembuh. Nah saya melihat, karena kita berbicara dengan orang-orang visual misalkan, jadi seperti itu. Jadi bisa dengan bahasa verbal dan bahasa non verbal, menyamakan. Tapi yang paling penting adalah dalam membangun keakraban dengan pasien sakit itu adalah dengan berempati ya. Empati itu adalah salah satu kunci kita membangun keakraban dengan pasien. Oh ternyata dokternya merasakan apa yang saya rasakan. Oh ternyata perawatnya merasakan apa yang saya rasakan. Itu empati itu adalah salah satu kunci membangun keakraban. Kemudian berikutnya adalah kehadiran diri, present ya. Ketika kita berkomunikasi tentu kita perlu hadir sepenuhnya. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa kita sedang berhadapan dengan siapa. Saya ada di mana? Ini 3 pertanyaan yang perlu diingat untuk melatih present kita. Saya ada di mana? Nah, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Oh, saya saat ini sedang bersama pasien di ruang perawatan, misalkan, atau di ruang konsultasi. Saya lagi ngapain? Oh, saya sedang memberikan informasi kepada pasien. Saya mau apa? Agar pasien mampu mengambil keputusan dengan tepat terkait dengan tindakan yang akan dilakukan. Jadi 3 pertanyaan ini akan melatih kita untuk selalu hadir untuk pasien kita, present. Kemudian berikutnya ada listening. Listening beda dengan hearing. Kalau listening itu mendengarkan, hearing itu mendengar. Tentu berbeda. Ya, kalau sedang tidur pun kita mendengar, artinya itu hearing. Ya, kalau listening kita tidak bisa sambil tidur. Ya, listening itu harus benar-benar fokus. Dan kesalahan komunikasi di rumah sakit tentunya disebabkan karena kita tidak terampil mendengarkan. Ya, seolah-olah kita sering memotong pertanyaan apa yang disampaikan oleh pasien, padahal pasien belum sampai menjelaskan secara keseluruhan, tapi kita sering potong. Oke Bu, saya udah tahu nih, ini Ibu arahnya kemana. Nah itu tidak boleh. Kemudian bagian dari empati. Listening itu bagian dari empati. Dan menandakan bahwa kita hadir untuk mitra komunikasi kita. Dan petugas rumah sakit perlu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Di sini ada Stephen Covey menyampaikan ada 5 level mendengarkan. Yang pertama adalah ignoring, artinya tidak mendengar sama sekali. Yang kedua pretending, terlihat mendengarkan tapi pikirannya kemana-mana. Misalkan oh terlihat mendengarkan nih, tapi pikirannya kemana-mana. Nah itu adalah pretending. Berikutnya adalah selective listening. Selective listening itu dia mendengarkan, tapi hanya mendengarkan bagian-bagian tertentu saja dari percakapan yang dilakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah attentive listening. Ini lebih tinggi lagi. Jadi memperhatikan dan memfokuskan pada kata-kata yang terucap saja. Jadi fokusnya baru pada kata-kata. Ya. Nah, yang terbaik adalah empathic listening, yaitu tidak hanya mendengarkan kata-katanya saja, tapi fokus juga pada bahasa tubuhnya. Kadang kata yang keluar tidak sebanding atau tidak berbanding lurus dengan bahasa tubuh. Misalkan dia mengeluarkan, oh saya tidak tertekan, padahal kelihatan dari bahasa tubuhnya kelihatan tertekan gitu. Ada. Nah, itu adalah empathic listening. Kita tidak hanya mendengarkan kata-katanya saja, tapi kita melihat bahasa tubuhnya. Mendengarkan bahasa tubuhnya. Yang tadi di awal bahwa konsep komunikasi itu adalah berbagi, tidak hanya berbagi informasi, tidak hanya berbagi ide gagasan, tapi berbagi perasaannya. Ya, kita lihat bahasa tubuhnya untuk mendengarkan perasaannya benar gak sesuai dengan kata-kata yang terucap. Itu empathic listening. Nah berikutnya adalah membuat pertanyaan yang memberdayakan atau powerful question. Kemampuan kita menyampaikan pertanyaan adalah perlu dimiliki. Ya, karena apa? Karena ketika melakukan anamnesa kepada pasien,
itu adalah menggunakan kata tanya. Ya. Bagaimana jumlah kata tanya yang tepat? Itu antara 4 dan 9 kata. Ya, jadi jangan terlalu banyak ketika kita membuat pertanyaan, cukup 4 sampai 9 kata. Gunakan kata tanya yang tepat. Nah, kapan kita menggunakan dengan apa kita menggunakan kata tanya yang tepat? Itu bisa kita menggunakan logical level of thinking. Ya, ini nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian hindari pertanyaan ganda. Jadi misalkan kita memberikan satu pertanyaan dengan pertanyaan lagi, jadi ganda. Misalkan ibu yang dirasakan ibu saat ini apa dan sejauh mana dampaknya bagi aktivitas ibu. Itu ada 2 pertanyaan. Harus satu-satu pertanyaan. Misalkan bagaimana perasaan ibu saat ini? Nah, apakah perasaan itu nyeri itu dapat mengganggu misalkan aktivitas ibu? Jadi beda-beda ya. Jadi satu pertanyaan dijawab dulu, satu pertanyaan jawab dulu. Jangan menggunakan pertanyaan ganda. Yang kedua adalah hindari pertanyaan namanya leading question. Ciri leading question ada kata akhir kan ya. Dan ini tidak boleh apalagi ketika kita selesai memberikan informasi terkait dengan pengambilan keputusan. Contohnya apa? Contohnya kita menyampaikan inform consent ya. Inform consent kan kita sampaikan tuh informasinya dan kita menginginkan pasien untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Misalkan Ibu tadi saya sudah jelaskan, Ibu mau kan dioperasi. Nah, ini ada kata penekanan kan seolah-olah kita menginginkan jawaban sesuai dengan keputusan kita. Mau dioperasi gitu. Padahal itu tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus hindari leading question ini. Nah, kemudian kita bisa gunakan clean language atau bahasa yang sederhana ketika pasien menjawab dengan menggunakan metafor. Nah, ini adalah logical level of thinking, panduan kita menggunakan kata tanya yang tepat. Yang paling sering ketukar adalah yang menggunakan kata tanya why dan what ya. Kita sering bertanya menggunakan kata tanya why untuk menanyakan behavior. Padahal kita menurut logical level of thinking kata tanya why itu mengapa itu untuk menanyakan nilai-nilai. Nilai-nilai itu sesuatu yang nggak penting. Sedangkan what kata tanya what itu adalah untuk menunjukkan bertanya terkait behavior ya atau perilaku. Contohnya, misalkan yang sederhana saja, ketika ada rekan kita terlambat, apa yang disampaikan pertama kali? Terlambat datang. Yang disampaikan adalah, mengapa kamu datang terlambat? Nah, kata tanyanya sudah salah. Mengapa itu untuk menanyakan nilai-nilai? Terlambat itu bukan nilai-nilai, terlambat itu adalah perilaku. Jadi, kata tanya yang tepat apa seharusnya? Yaitu, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Akan diterimanya berbeda. Karena why itu seolah akan ketika ditanyakan untuk perilaku, seolah itu menjudgment. Gitu ya. Nah, contohnya juga yang lain ada anak kita misalkan berkelahi di sekolahnya. Mengapa kamu berkelahi? Nah, padahal berkelahi itu bukan nilai-nilai anak kita. Berkelahi itu adalah perilaku. Maka tanya tepat apa nak yang menyebabkan kamu tadi berkelahi. Jadi kata-tanya yang tepat itu penting ya, sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita menggali nilai-nilai, kita menggunakan kata why. Tujuan kita menggali tentang capabilities, kita menggunakan how. Tujuan kita menggali tentang perilaku, kita menggunakan kata what. Kemudian berikutnya saya ingin menyampaikan perilaku umum karyawan rumah sakit. Tentu ini yang berhubungan dengan komunikasi. Kita tahu sendiri bahwa komunikasi itu sangat luas. Pengertiannya tidak hanya berbicara, tetapi juga berpakaian adalah komunikasi kita. Gerak-gerik tubuh kita itu adalah komunikasi kita. Ya, karena tadi V yang pertama, visual itu adalah ditangkap paling banyak pengaruhnya dibandingkan dengan 2 V lain. Ya. Oke, perilaku umum karyawan rumah sakit yang pertama adalah berpakaian sesuai standar. Tentu rumah sakit telah menetapkan standar pakaiannya seperti apa dengan memperhatikan kebersihan, kerapihan, kesopanan, kondisi pakaian serta menjaga diri dari aroma yang bisa mengganggu orang lain. Nah, ini adalah bagian dari komunikasi kita. Oh iya ya, kalau saya datang ke rumah sakit
ABC atau rumah sakit sehat selalu ini karyawannya berpakaian dengan rapi, gitu. Kemudian sopan, kemudian juga bersih, kemudian juga aromanya tidak mengganggu orang lain gitu. Nah, ini adalah bagian dari komunikasi kita. Kesan pertama yang akan ditangkap oleh karyawan masyarakat. Berikutnya adalah datang dengan melaksanakan pelayanan tepat waktu. Ini juga bagian dari komunikasi. Komunikasi harus tepat waktu. Datang pelayanan adalah tepat waktu. Menerima kedatangan tamu dengan tatap, kontak mata terlebih dahulu, memberikan senyuman, baru kita bicara. Jadi ketika kita menghadapi tamu itu yang pertama ditatap muka dulu, baru senyum, baru bicara. Kemudian fokus hanya pada penerima layanan pada saat melayani. Jadi artinya kita benar-benar fokus mendengarkannya itu levelnya adalah empathic listening. Mendengarkan tidak hanya pada kata-katanya saja, tapi kita mendengarkan juga bahasa tubuhnya. Nah, jadi kita ketika melayani harus fokus melayani, tidak melakukan aktivitas lain. Kemudian memberikan perhatian penuh dan tanggapan baik verbal maupun non-verbal yang saat menerima layanan berbicara. Jadi kita memberikan perhatian penuh tadi. Apa namanya? Yang present, ya present. Kemudian tidak memberikan jawaban tidak tahu. Nah, ini penting. Kita tidak boleh memberikan jawaban tidak tahu. Misalkan ada yang bertanya ke bagian security atau bagian siapapun yang ditemui oleh, karena pasien kan atau masyarakat tidak tahu kita berbicara dengan siapa. Misalkan dia tanya, ada nggak nih pelayanan untuk tindakan ini, ada nggak di rumah sakit ini? Kita jangan jawab, oh tidak tahu, jangan. Ya. Kita harus memposisikan diri sebagai pemberi solusi. Ya. Kalau kita tidak tahu, kita minta untuk pasien untuk menunggu, ya kita bantu. Baik Bu, saya mohon Ibu untuk menunggu. Nanti saya akan bertanya dulu kepada yang lebih apa namanya, yang lebih berwenang misalkan. Atau kita antarkan pasien, mari Bu kita tanya ke bagian customer service-nya. Customer service kan pasti mengetahui seluruh layanan di rumah sakit gitu ya. Jadi kita seperti itu ya. Jadi kita jangan menjawab tidak tahu, tapi kita berusaha mencari jawaban atau bantuan, kita memberikan solusi alternatif kepada pasien. Kemudian menunjuk dengan telapak tangan terbuka. Gunakan telapak tangan terbuka untuk pelayanan itu dan memberikan informasi kepada penilaian layanan dengan mengupayakan posisinya harus sejajar. Jadi kalau kita memberikan pelayanannya sambil duduk, ya jangan biarkan pasiennya berdiri, tapi kita harus sediakan kursi sama-sama duduk. Kalau pasiennya berdiri, ya kita pun harus mengikuti, kitanya harus berdiri. Kemudian senyum, kemudian mencondongkan badan ke depan, intonasinya jelas, dan kita memberikan arahan dengan telapak tangan terbuka tadi ya, seperti tadi. Kemudian minta izin ketika harus memeriksa dokumen, mengambil dokumen, kita izin Bu, saya mau minta KTP-nya, misalkan, atau izin mau minta kartu BPJS-nya ada. Nah, sambil menyerahkan atau meminta dengan menerima dokumen dengan kedua tangan, ya. Nah, seperti ini. Nah, begitupun ketika menyerahkan kembali atau kita menyerahkan uang kembalian, kita sama, kembalikan dengan dua telapak tangan. Nah, ini menunjukkan kesopanan, ya, kesopanan kita. Begitupun ketika menegur itu dengan sopan, ya. Misalkan kita ada menemukan orang yang merokok, sementara di rumah sakit kan diberlakukan tidak sebagai kawasan tanpa rokok. Tidak boleh ada orang yang melakukan aktivitas merokok di rumah sakit. Nah, kita menegur. Bagaimana cara menegurnya? Nah, cara menegurnya adalah mohon maaf. Saya kita sampaikan mohon maaf terlebih dahulu, tapi mohon maaf bukan berarti kita salah, tapi mohon maaf atas ketidaknyamanan. Ya, jadi kita sampaikan kepada Bapaknya, misalkan selamat pagi Pak, mohon maaf di rumah saya ini sesuai dengan kebijakan rumah saya tidak dibolehkan untuk merokok. Ya. Nah, seperti itu kita kasih solusi. Kalau tetap Bapak akan merokok, silakan dilakukan di luar lingkungan rumah sakit, gitu ya. Jadi di luar lingkungan, artinya di luar pagar rumah sakit. Ya. Kita berikan solusi, gitu ya. Nah, kemudian selalu mengakhiri interaksi dengan senyum, mengucapkan terima kasih dan sedikit anggukan. Ini memberikan kesan yang positif terhadap penerima layanan.
Kemudian ketika menerima telepon juga ini mengangkat telepon maksimal dalam 3 dering. Jadi jangan dibiarkan telepon itu berdering terus menerus, tetapi kita telepon itu maksimal 3 dering. Nah, ketika memulai pembicaraan, kita mengangkat telepon, kita dengan tersenyum. Ingat smiling voice. Smiling voice itu ketika kita berbicara walaupun tidak nampak orangnya gitu akan terdengar intonasinya berbeda. Terdengar menyenangkan. Kemudian mengucapkan salam, menyebut nama diri dan institusi atau unit kerja dan menanyakan keperluan yang bisa dibantu. Nah, setiap menerima telepon kita biasakan untuk mencatat. Sediakan, makanya di tiap telepon itu sediakan buku catatan dan pensilnya atau pulpennya di sana untuk menulis. Dan terbiasakan lakukan TBAK, tulis, baca ulang, konfirmasi. Tulis, kemudian baca ulang, konfirmasi. Untuk itu harus dibiasakan. Tidak hanya untuk melaporkan kondisi pasien, tapi dalam kondisi biasa pun kita harus melakukan hal tersebut. Dan menutup telepon dengan ucapan terima kasih dan salam. Bapak Ibu sekalian, terakhir ini ada surat cinta dari pasien Anda. Ini adalah yang merubah layanan rumah sakit lebih ke lebih memprioritaskan keselamatan pasien. Jadi surat cinta dari pasien ini adalah yang dilakukan oleh keluarga pasien, di mana salah satu ayahnya itu dia sudah sembuh dan akan pulang, tapi karena kesalahan komunikasi yang tidak efektif menyebabkan pasien tersebut meninggal. Nah, jadi kasusnya ini kasus pasien yang pneumonia, kemudian pasiennya sudah akan pulang, sudah dinyatakan membaik, tetapi karena ada ketidakefektifan komunikasi. Ini salah satunya adalah si perawat pasien mendapatkan informasi dari keluarganya, perawat mendapatkan informasi dari keluarga ada kondisi yang mengalami perburukan atau perubahan kondisi, tapi perawatnya tidak merasa tidak mampu, ketakutan untuk menyampaikan ke DPJP-nya. Begitupun dokter jaganya gitu ya. Dokter jaganya juga takut untuk melaporkan kondisi pasien ke DPJP-nya. Nah, akhirnya pasien tersebut meninggal gitu ya. Nah, keluarganya membuat surat inilah yang merubah tatanan industri layanan kesehatan lebih mengedepankan keselamatan pasien. Ya, kalau di industri penerbangan tragedi yang menyebabkan 586 orang meninggal, sedangkan di industri layanan kesehatan yang 1 orang meninggal ini yang merubah layanan kesehatan lebih memprioritaskan keselamatan pasien. Kalau saya boleh bacakan bahwa di sini disebutkan bahwa penyedia layanan kesehatan yang terhormat, berbicaralah dengan kami. Beritahu kami apa yang ada di pikiran Anda seolah-olah Anda sedang berbicara dengan teman Anda. Beritahu kami apa yang Anda tidak yakin dan beritahu kami apa yang Anda takuti. Katakan, saya minta maaf jika Anda melakukan kesalahan. Kami tidak akan menuntut Anda hanya karena Anda melakukan kesalahan. Ketika Anda menutupi apa yang terjadi, kami merasa dikhianati, kecewa, marah, dan sakit hati. Yang kami inginkan adalah cerita sebenarnya. Dan kepada siapapun yang orang terkasih saat ini berada di rumah sakit, berjuanglah untuk orang yang Anda cintai. Berjuanglah untuk dirimu sendiri. Bagikan apa yang Anda takuti. Mengajukan pertanyaan. Mintalah penyedia layanan kesehatan Anda untuk membagikan apa yang mereka rasa tidak yakin. Tanyakan apa yang mereka takuti. Pada akhirnya, Anda dan penyedia layanan kesehatan menginginkan hal yang sama, yaitu menyelamatkan nyawa manusia satu persatu. Nah, barangkali itu yang di sesi 1 ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.